Oke, halo teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di video tutorial untuk unit operasi. Kita masuk untuk chapter yang pertama ya. Jadi sebenarnya, oke, aku megang 2 matkul gitu ya untuk tutorial, untuk unit operasi dan juga PPSH. Jadi, dan 2 materi ini kan beririsan sebenarnya ya. Jadi bakal banyak tuh materi yang diulang-ulang. Dan karena aku pakai buku sebagai acuan, pasti bakal ada yang beda tulisan, beda notasi, atau beda penurunan. Itu ya kalian pelajari lah. Maksudnya yang penting dari semuanya itu kan adalah teman-teman memahami esensi suatu persamaan, esensi suatu proses gitu ya. Terkait gimana notasinya itu kan cuma masalah cara nulis aja. Oke, nah chapter 1 harusnya sederhana aja ya. Tentang introduction, definisi, dan beberapa prinsip dasar dalam unit operasi. Ini kalau kita review dikit tentang apa itu unit operasi. Ini bahasa buku teknik kimia berdasar adalah ilmu yang mengubah bla bla lah intinya. Nah, kita chemical engineer, enggak sih, kita bio engineer sebenarnya. Kita esensinya mirip seperti chemical engineer, kita bisa ngerancang proses, kita harus bisa milih bahan baku, termasuk kita bisa milih pengoperasian pabrik yang efisien dan aman gitu. Karena pada akhirnya produk kita harus sesuai dengan spesifikasi dari customer kita. Nah, dunia ini ya, engineering ini kan luas gitu ya. Kita dari raw material sampai produk, dari hulu ke hilir, itu luas banget. Nah, kita butuh cara untuk menyederhanakannya. Jadi, ada 2 cara. Yang pertama, untuk setiap proses industri, seberapapun kompleksnya, itu sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa langkah-langkah dasar. Itu yang disebut dengan operasi sebenarnya. Jadi, operasi itu adalah pecahan dari keseluruhan proses yang lebih kompleks. Nah, langkah-langkah dasar itu muncul berulang-ulang, tapi di berbagai industri yang berbeda. Jadi industri farmasi, industri industri pangan, industri pupuk misalnya. Itu langkah dasar sama. Misalnya apa? Misalnya separasi. Separasinya pakai sentrifugasi misalnya, atau pakai operasi apa? Operasi transport fluida. Pakai apa? Pakai centrifugal pump misalnya. Nah, itu semuanya punya prinsip sains yang sama. Makanya belajar unit operasi pada intinya kita bisa ngerancang proses kayak gitu. Nah, ini ada persamaan dasar. Kalau di buku kita ada 4 persamaan proportionality untuk fundamental fisika ya. Ada 4 persamaan dasar. Pertama, ini adalah persamaan gaya ya. Ini persamaan gaya yang pertama. Hukum Newton kedua sebenarnya. Jadi yang pertama ini, wait. Nah, persamaan yang pertama ini adalah hukum kedua Newton sebenarnya. Di mana gaya sebanding dengan perubahan momentum. Jadi kan kalau misal di PPSA kita belajar transport momentum, perpindahan momentum. Sebenarnya esensi perpindahan momentum itu sebenarnya adalah gaya gitu. Jadi yang disebut perpindahan momentum itu perpindahan gaya. Kita memindahkan gaya dari satu titik partikel ke partikel yang lain. Kayak gitu. Nah, kalau persamaan fundamental yang kedua, ini persamaan untuk hukum gravitasi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh massa benda A, benda B, dan jarak mereka. Kemudian kalau yang ketiga ini persamaan termodinamika ya. Ini termodinamika. Termodinamika berarti kan Q itu kalor ya. Kalor yang berpindah atau panas yang berpindah itu sebanding dengan kerja yang diberikan. Teman-teman belajar di termodinamika kan? Tentang persamaan itu. Nah, yang terakhir ini adalah persamaan untuk definisi suhu lah ya. Definisi suhu. Definisi suhu yang berlaku dari gas. Nah, makanya ada PV per M di sini. Nah, ini ada 4 persamaan dasar ya. 4 persamaan dasar, dan
ada nilai K di depannya, K1, K2, K3, K4 sebenarnya. Nah, ini sebenarnya cuma bergantung dari pilihan satuan. Kan kita belajar gaya selama ini F sama dengan D per dt dari MV misalnya. Kan kita nggak munculin tuh ada angka K1 sebenarnya, ada angka konstanta 1. Iya, karena itu cuma bergantung pilihan satuan. Jadi kalau kita pakai satuan CGS, kita mau KSI, nah adalah nilai K1-nya di sana. Jadi nggak usah pusing dengan notasi-notasi kayak gini. Kita lanjut. Ini sistem satuan. Ini di buku banyak dibahas, tapi aku bakal skip karena kalian udah jago ya masalah satuan. Tentang konversi-konversi satuan tuh udah jago ya. Cuma mungkin kalian bisa baca, dan ini trivia yang bagus tentang beberapa satuan, definisinya tuh gimana. Misalnya 1 meter itu sebenarnya apa sih 1 meter? Jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama sekian detik. Kalau 1 detik tuh gimana? 1 Kelvin itu apa? Nah, itu trivia aja sih sebenarnya. Kita lanjut ke nah ini konsep dasar. Pertama ada persamaan keadaan gas. Jadi ini kita ngomongin gas ya sebenarnya. Gas murni misalnya. Gas murni dengan N mol, jumlah molnya, kemudian suhunya diketahui T, tekanan P, pasti menempati volume V gitu kan ya. Nah, dari keempat variabel hanya 3 yang bebas dan 1 yang ditentukan oleh 3 lainnya. Jadi 3-nya bebas, jadi artinya dia mempengaruhi. Adapun yang 1 variabel itu dipengaruhi. Kayak gitu. Nah, kemudian dikenal virial equation. Nah, ini adalah persamaan yang memang dipakai untuk mengetahui keadaan gas. Gitu. Jadi PV per nRT sama dengan 1 plus B per V per N dan seterusnya. Ini BCD ini adalah koefisien virialnya, koefisien virial kedua, ketiga, keempat, dan selainnya. Dan ini semua adalah fungsi dari suhu. Jadi kalau suhunya berubah, keadaan gas pasti berubah kan ya. Dan ini persamaan keadaan gas. Nah, kemudian dikenal persamaan molar density rho M. Itu berarti kan N per V. Kalau density doang kan M per V ya, massa per V. Kalau molar density berarti densitas molar, mol per volume. Sehingga persamaan ini kan bisa disederhanakan. Ini ada mol per volume, jadi ada molar density di bagian bawah. Persamaannya jadi kayak gini. Nah, ini dikenal dengan compressibility factor. Ya, faktor kompresibilitas dari suatu gas. Jadi untuk semua jenis gas yang nggak harus gas ideal. Ini persamaan keadaan gas. Ini konsep dasar. Nah, makanya untuk gas ideal itu dianggap Z-nya sama dengan 1. Ya, compressibility factor-nya 1. Sehingga PV sama dengan nRT. Itu dasar kenapa bisa ada persamaan gas ideal. Nah, kalau Z-nya lebih dari 1, berarti gasnya, pertama dia bukan gas ideal ya. Kalau Z-nya lebih dari 1, gas lebih sulit dikompresi. Karena ada dominasi gaya tolak antar molekul. Jadi compressibility factor kan dia menggambarkan seberapa mudah gas itu dikompresi, itu ya, diberikan tekanan. Kalau dia besar, kalau Z-nya lebih dari 1, berarti kan bagian atasnya besar. Tekanan yang dibutuhkan besar gitu ya. Karena tekanan yang dibutuhkan besar, maka dia sulit dikompresi. Kalau sebabnya ini ya, karena ada gaya tolak antar molekul. Kalau dia lebih kecil dari 1, Z-nya, berarti dia tidak butuh tekanan besar untuk mudah dikompresi. Jadi compressibility factor adalah seberapa jauh perilaku gas nyata menyimpang dari gas ideal. Gitu. Dan ini bakal sering dipakai ya. Nah, berikutnya tentang tekanan parsial. Tekanan parsial itu sebenarnya dipakai untuk campuran gas. Ya. Kalau kita punya, kan misalnya udara deh. Udara kita kan nggak cuma oksigen kan ya. Udara kita tuh 79% nitrogen, gitu kan. Terus 21% oksigen. Kalau kita ngomongin udara ya, udara itu kan gas. Isinya 79% N2, 21% O2, terus berapa CO2-nya? Lupa juga. Ya itulah. Intinya isi campuran gitu. Nah, kita bisa ngomongin tekanan parsial dari suatu komponen, dari suatu campuran. Jadi tekanan parsial itu dipakai kalau dia memang asalnya adalah zat yang campuran kayak gitu. Bisa tekanan parsial A berarti tekanan total, P besar itu tekanan total dikali
fraksi dari spesies itu, misalnya oksigen. Jadi fraksi mol komponen A tersebut, P-nya adalah tekanan total. Nah, fraksi itu kan kalau dijumlahin pasti sama dengan 1, sehingga tekanan parsial juga kalau dijumlahin pasti sama dengan tekanan totalnya. Jadi kalau kita punya udara bertekanan misalnya 1 atm, itu berarti tekanan parsial dari oksigen, nitrogen, bla-bla-blanya itu totalnya 1 atm, gitu ya. Dan ini berlaku untuk gas ideal ataupun gas yang non-ideal. Kemudian, ini konsep dasar material balance atau neraca massa. Ya ini paling basic ya dari seluruh materi engineering adalah neraca massa. Prinsipnya materi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan gitu ya. Massa itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Ya semua ada penciptanya, tapi maksudnya nggak bisa kita punya satu aliran fluida 5 liter, tiba-tiba di tengah-tengah pipa jadi 10 liter. Itu nggak bisa gitu. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi materi tidak bisa diciptakan, itu maksudnya. Itu nggak bisa dimusnahkan. Jadi kalau kita punya pipa yang aman, terus isinya fluida ngalir 10 liter per detik, ya 10 liter yang lewat. Kalau ada yang hilang, ya aneh gitu kan. Nah, proses itu kemudian kita kenal ada proses yang steady state, yang sudah tidak ada akumulasi. Steady state itu intinya tidak ada akumulasi. Dan acuan dari steady state adalah, tidak ada variasi terhadap waktu. Tidak ada variasi waktu. Jadi kalau variasi posisi mungkin nggak mungkin aja, dan itu bisa aja steady state. Jadi misal, mungkin nanti di PPSA dipelajari ya, apa namanya, ada perubahan konsentrasi per jarak gitu, dc per dx. Itu sangat mungkin terjadi, dan ini bisa terjadi dalam keadaan steady state. Karena steady state itu bukan tidak ada gradien, yang benar adalah tidak ada variasi waktunya. Jadi nggak ada dc per dt. Nah, ini nggak ada kalau steady state. Sehingga persamaan neraca massa itu sederhana loh, tinggal input sama dengan output aja kan neraca massa tuh. Yes, Gitu. Ketik untuk proses steady state. Nah, kalau prosesnya non steady, input dikurang output iya, tapi ada akumulasi di sana. Jadi di sistem kita ada yang terakumulasi. Nah, kalau ada reaksi juga bisa tambahin ada reaksi atau ada konsumsi ya. Tapi sebenarnya ada massa yang hilang nggak ya? Ada aja sebenarnya. Ada konversi massa energi yang relatif, tapi biasanya kecil untuk dideteksi gitu. Dan material balance atau neraca massa berlaku untuk seluruh proses. Jadi kalau nanti bikin neraca massa, ini agak nyinggung neraca massa ya. Misal kita punya neraca massa gini, kita punya unit 1, kemudian ada unit 2, kemudian ada unit 3, bahkan bercabang sampai unit, nah ini bercabang lah, 2 cabang, ke sini ada unit lagi misalnya, terus ada output lagi 2 di sini. Gitu kan? Terus ada inputnya 1 lah misalnya di sini. Dan masing-masing stream ini kita punya flow rate-nya berapa. Kita ada nilai flow rate 1 ya, flow 1, F2, F3 sampai yang terakhir. Kita harus ngelihat kalau bikin neraca massa itu selalu dari seluruh proses dulu. Kita bikin box-nya itu gede. Nah, kita bikin overall mass balance. Kita sering bilang kayak gitu. Kenapa begini? Sorry. Nah, ini kayak gini. Kita bilang ini overall mass balance. Jadi yang masuk berarti F1 ini sama dengan yang keluar misalnya ini F berapa nih? Ini F4 misalnya. F4 nih F5. Ini F6. Ini F7. Berarti kalau overall mass balance itu kan F1 input sama dengan F4 tambah F6 tambah F7. Jadi selalu diawali dengan membuat overall mass balance. Baru habis itu bikin mass balance per unit operasi, per komponen individual. Kalau di sana ada glukosa, ya udah bikin neraca massa glukosa gitu yang mengalir di tiap unit operasinya. Itu neraca massa ya. Agak menyinggung tapi itu dasar ngerjain neraca massa sebenarnya. Nah, berikutnya tentu neraca energi. Sama aja konsepnya atau strukturnya. Ada energi masuk, berarti ada energi keluar, ada juga akumulasi energi. Kalau keadaan steady state, energi masuk itu akan sama dengan energi yang keluar. Kayak gitu. Oke, kita ke latihan.
Ini ada beberapa soal dari buku ya, ini dari buku. Di buku ini kayaknya di chapter 1 semua udah ada jawabannya, answer-nya udah ada. Tapi kita bakal tetap coba breakdown. Dan aku kalau latihan ya di soal ini aku nggak akan bantu hitung. Aku cuma ngasih tahu cara ngerjainnya gimana karena malas ngitung jujur. Jadi ya udah begini cara ngerjainnya, begini cara ngelihat soalnya, sok hitung sendiri. Jadi misalnya soal ini apa nih? Ini soal scrubbing tower ya. Ya. Campuran 25% gas amonia dan 75% udara. Ini dalam dari basis itu masuk ya ke suatu scrubbing tower, vertical scrubbing tower. Kemudian apalagi tuh? To the top of which water is pumped. Ya. Scrub gas containing gas ya, mengandung 0,5% amonia. Ya, jadi gas yang keluar ya mengandung 0,5% amonia. Gitu kan? 0,5%. 0,5%. Ya, 0,5% amonia. Dan larutannya mengandung 10% amonia by weight. Both entering and leaving gas stream are saturated with water vapor. The gas enter the tower. Nah, ini gasnya masuk pada suhu 37,8 derajat Celcius, keluarnya 21,1. Tekanan 1,02 atm. Kemudian yang ditanya, pada air ammonia mixture enter the tower at the rate. Diketahui laju alirnya. Suhunya, tekanannya, tentukan persentase amonia yang masuk ke tower tapi tidak diabsorb oleh airnya. Gitu ya. Berapa banyak kubik meter of water per hour are pumped to the top of the tower. Ya, ini intinya ditanya berapa persen amonia yang tidak terserap dan berapa banyak air yang dipompa ke atas, yang dipompa. Oke, kita harus pertama melihat ini dari framework neraca massa. Ya kan sebenarnya neraca massa ini dasarnya. Bahwa kita punya amonia dan udara yang masuk, gitu kan? Ini ada apa namanya? Scrubbing towernya di sini. Ini ada scrubbing tower. Ya, ada input, ada gas. Gas kita isinya ada NH, amonia itu NH berapa ya? NH3 ya. NH3, ada juga udara aja, air gitu. Air. Ini bukan air ya, air, udara. Nanti pastikan ada NH3 yang diserap, gitu kan? Ada juga yang nggak diserap. Jadi nanti outputnya itu kan ada yang gas, ada yang air cair. Kita bikin garis outputnya kayak gini. Nah, kita pertama harus tahu dulu ya jumlah. Ini berarti ada yang gas, ini ada yang air. Sebentar. Kalau kalian mau tahu, sebentar. Gimana nggak bisa? Jadi kalau kalian mau tahu, sebenarnya scrubbing tower itu kan semacam alat untuk, bukan alat ya, suatu tower, menara untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan udara. Jadi gampangnya kalau kita punya scrubbing tower,
kita akan punya gas kotor gitu ya, 25% amonia dia kandungannya, dan 75% udara kering, itu masuk ke arah atas. Kayak gitu kan. Kalau air, dia dimasukkan gini, jadi dia counter current di sini. Jadi nanti udara yang kotor ketemu sama air, gitu kan. Kayak gitu. Nah, nanti udaranya keluar lagi. Nah, nanti airnya juga keluar lagi. Kayak gitu. Jadi yang ini polusinya, amonianya ini bakal ditangkap sama air kan gitu ya. Ada pertukaran massa lah di sini. Makanya kita ini neraca massa. Ini aliran udara yang mengandung amonia ya. Ini udara juga atau gas deh. Tadi kan kita tulisnya gas ya. Ini adalah air kayak gitu. Nah, scrub gas containing 0,5% amonia keluar dari atas tower. Aqueous solution containing 10% ammonia by weight leave the bottom. Ya, jadi tadi ya keluarannya 0,5% amonia, kemudian di sini keluarannya ada 10% amonia. Oke. Karena ini basis neraca massa, kita harus tahu dulu berapa sebenarnya zat yang kita punya gitu kan. Dari apa dulu? Udara masuk misalnya, kita hitung. Berapa nah, di sini kita bisa asumsikan gasnya ideal. Ada nggak kata dia ideal? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ngerjain kayak gitu, kalau ngerjain kayak gini tuh, sebutlah asumsi. Asumsi gas ideal. Sehingga memenuhi PV nRT. Dari situ kita bisa tahu berapa N atau mol gas input. N-nya kan berarti adalah PV per RT kan ya? Nah, P-nya berapa? Tekanan masuknya 1 atm ya? Nih kan? The air ammonia mixture enter the tower at the rate of. Kemudian diketahui suhu dan tekanannya. 1 atm dikali volumenya. Kita nggak punya volume, kita punyanya laju alir. Jadi 28,32 meter kubik per menit dibagi R-nya. Nah, R-nya kita pakai yang apa? Yang mengandung ATM lah ya. Kita pakai yang mengandung ATM. Nah, kalian cari nilai R berapa lah. Males nyari nilai R. Kemudian suhu yang masuk adalah 15,6 derajat Celcius. Nah, ini kalian hitung, dapatlah berapa mol gas yang masuk. Mol gas yang masuk. Nah, amonianya kan 25%, ini kan gas yang masuk ini, 75%-nya adalah udara. Ya kan? Jadi kalau gasnya masuk segini, ya artinya campuran ya. Kalau cuma udara doang berarti kan 75% gitu ya. Kita bisa hitung N udara masuk itu berarti 0,75 dari N gas in, juga N amonia masuk itu kan 0,25 dari N gas masuk. Ini dulu, ini penting ya. Kita tahu dulu jumlah yang masuk dan yang keluar. Namanya juga ngerjain neraca massa. Kita harus punya massa-massanya kan, atau punya, nggak harus massa ya, bisa mol. Bisa massa, bisa mol. Intinya menggambarkan jumlah zat. Nah, baru kita ngomongin yang keluar. Gitu. Yang keluar apa? Ada gas, ada air. Kita lihat yang gas dulu ya. Ini kan kita masih ngomongin yang gas. Yang keluaran di gas adalah, pertama kita tahu suhunya. Suhunya 21,1 derajat Celcius. Ya kan, the gas enter at the tower. Ini kenapa suhunya? Ya. Leave-nya at 21,1 derajat Celcius. Ini suhu keluarannya. Tapi ada kata penting nih, both entering and leaving gas stream are saturated with water vapor. Jadi kita harus tahu data water vapor, saturated water vapor. Teman-teman bisa cari di apa namanya itu?
tabel apa? Itulah tabel steam table. Steam table. Tuh, cari data itu. Nah, jadi karena gas, kita ngomongin komposisi gas keluar ya. Gas keluar itu pada suhu 21,1 derajat Celcius. Kemudian tekanannya berapa? 1,02 atm. Ya, the pressure both stream and throughout the tower 1,02 atm gauge. 1,02 atm. Diketahui suhu dan tekanan ya kan ya? Nah, yang kita cari adalah berapa saturated water vapor. Tekanannya berapa di situ? Pada suhu 21,1 berapa? Cari data saturated water vapor di suhu 21,1 derajat Celcius. Pressure-nya berapa P-nya? Kayak gitu. Baru nanti bisa dihitung kita punya berapa fraksi atau persentase air yang keluar gitu ya. Yang apa namanya? Fraksi air yang keluar. Ya, air yang keluar. Jadi fraksi air yang keluar. Ini dapat nanti angkanya. Nah, kalau kita udah tahu dapat fraksinya, kita tahu bahwa scrub gasnya itu mengandung 0,5% amonia. Jadi kita punya data YNH2, NH3 ya. NH3 di keluaran itu adalah 0,5%, berarti 0,005. Nah, kita punya nilai angka ini kan ya. Nah, fraksi mol udara yang keluar, gas, udara, bukan gas. Udara yang keluar, itu kan berarti totalnya 1 ya, dikurang gini-gini. Fraksi. Apa aja di keluaran? Ada NH3, ada YNH3 yang keluar, ada Y-nya uap air yang keluar, gitu kan? Ada juga Y-nya udara yang keluar. Udara out. Ini sama dengan 1. Ini adalah komposisi gas keluaran. Jadi di gas keluaran itu ada NH3 tadi yang 0,005 fraksinya. Teman-teman bisa hitung berapa YH2 out-nya ya. Dan bisa dapat nilai nanti berapa fraksi udara yang keluar. Gitu. Baru kita bisa tahu berapa nanti, kalau udah tahu fraksinya kita bisa hitung berapa molnya. Kalau udah tahu molnya kita bisa hitung berapa persen NH3 yang tidak terserap. Jadi kalau kita udah punya, misalnya kita udah punya nih nilai fraksi udara yang keluar, gitu kan? Kita bisa tahu berapa total komponen ya yang keluar, kayak gitu. Atau kita bisa hitung berapa mol udara yang keluar lah intinya. Berarti mol udara yang keluar adalah fraksi udara yang keluar
dikali sama total molnya udara itu sendiri. Gitu ya. Molnya udara tadi udah dihitung di sini, mol udara yang masuk. Mol udara yang masuk. Nah, yang keluar itu dikalikan dengan fraksinya. Karena nggak semua udara kemudian keluar. Nanti dapatlah itu berapa laju alir mol udara yang keluar. Dan dalam udara kita yang keluar di mol semolnya ini itu ada 0,5% amonia. Jadi kan kita bisa ngitung ada berapa sebenarnya amonia yang tidak terserap. Jadi N amonia NH3 out, nggak bisa tulis lagi ya, itu kan sama dengan N udara total, udara keluar, sorry, dikalikan apa namanya, fraksinya NH3 yang keluar, itu kan. Kemudian kita bagi dengan NH3. Ya, kita bisa dapat angka ini ya. 298 sebentar. Berat molekul mol per menit, ini mol per menitnya ya, kalian bagi dengan mol NH3 yang masuk berarti. Ya, kalian 100 kali 100%. Gitu ya. Nah, dapatlah itu. Terus kalau nyari berapa volume air yang dipompa, ya kalian bisa menghitung dari NH3 yang diserap. Karena ada yang kebawa kan 10% di sini. Ini ada 10% NH3. Ini ada 2 slide nggak sih? Oh, ada. Kita terlalu padat di slide ini. Karena ada 10%, kalian tinggal hitung secara neraca massa. Berarti berapa air yang keluar dari bawah. Itu. Airnya berapa, kemudian ada yang diserap. Kalian hitung nanti neraca cairan. Ya, untuk air, tadi kan kita bisa menghitung berapa NH3 yang terserap ya. Berarti NH3 yang terserap, tadi kan kita tahu persentase yang tidak terserap. Berarti NH3 yang terserap, ya, itu kan kita tahu dari mol NH3 yang masuk berapa, dikurang mol NH3 yang tidak terserap kan ya. Yang fraksinya tadi, yang kita hitung. NH3 out. NH3 out. Gitu. Ini yang terserap. Itu kan nanti bisa dihitung berapa yang terserap. Setelah dapat NH3 yang terserap, kita tahu kalau cairan yang tadi keluar, air yang di luar itu mengandung 10% NH3. Kayak gitu. Jadi cairan total apa ya? Flow rate gitu ya. Flow total dikali 10% itu mengandung NH3
yang ini, jangan NH3 ini. Mengandung, ya benar sih, NH3 yang terserap. Ya, karena 10% dari flow rate-nya itu adalah NH3 yang terserap dalam cairan. Berarti kan airnya sendiri adalah 90%. Ya. Airnya adalah 90% dari ya NH3 yang terserap ini. Gitu kan? Itu airnya. Nah, buat mana tadi, the gas enter the tower 37,8 derajat. Yang harus kita cari adalah berapa tekanan ya, tekanan saturated water vapor lagi di suhu 37,8 derajat Celcius. Nah, tadi kan kita ambil yang 21,1 karena kita melihat titik keluar ya. Titik keluaran dari gas. Karena air keluar di bawah itu adalah titik masuk gas sebenarnya. Jadi suhunya 37,8 derajat. Kita cari berapa nilai YH2O-nya. YH2O masuknya berapa jadi. Kayak gitu. Nah, kan nanti sama bisa dihitung berapa NH2O-nya. Sekarang yang kita lihat H2O ya, air. Bukan cuma apa namanya? Bukan cuma naon sih? Bukan cuma gas gitu. Tapi air. NH2O in masuknya berapa? Outnya juga bisa dihitung berapa. Nanti tinggal dibalansin aja pakai neraca massa. Maka kalau kita udah tahu berapa YH2O masuknya, ya kita bisa ngitung kan berapa mol H2O yang masuk. Kayak gitu. Kalau kita udah punya nilai H2O yang masuk berapa, kita juga bisa hitung berapa H2O yang keluar. Karena fungsi keluar itu bergantung sama fungsi masuk kan gitu ya tadi. Nih, out tergantung sama yang in. Syaratnya kita tahu berapa in-nya. Tapi dikali sama fraksinya. Ya, out dikali NH2O masuk. Kayak gitu. Nanti akan dapat berapa neraca airnya. Jadi air di keluaran dikurang air yang ini air yang ada di output dikurang jadi H2O out ini dikurang sama H2O yang diserap sama gas. Nah, ini adalah air yang perlu dipompa. Gitu ya. Ya ini agak bukan agak ribet, tapi teman-teman harus aware sama masalah termodinamika karena ada saturated water vapor, harus ada nilai Y ini apa ya? Saya lupa. Y itu apa ya? Tekanan apa ya? Cari di Steam Table ya, ada Steam Table itu namanya. Bukan Steam Table, psychrometric chart. Apa psychrometric chart? Nah, itu ya, nanti coba cari psychrometric chart. Nanti ada nilai YH2O di sana. Itu dipakai di sini. Jadi untuk sistem tower itu selalu pakai kayak gitu. Ini soal juga sama, soal berikutnya ini tentang tower penyerapan juga, absorption tower. Dry gas containing 75% air, 20% ammonia vapor masuk ke bawah dari suatu tower
Ya, cylindrical pack absorption tower. Tingginya 2 feet. Wait, that is 2 feet in diameter, sorry. Diameternya yang 2 feet. Nozzle-nya itu menyemprotkan air. Jadi air akan ada dari atas, lagi prosesnya sama. Kalian tinggal bangun raca massa yang benar. Ada air masuk kan ya. A solution of ammonia in water is drawn from the bottom of the column. And scrub gas leave the top. Jadi scrub gas lewat sini, ini gas, out. Ini water, in. Ya, ini ada water out. Ini ada gas in. Nanti baca-baca lagi tentang masalah tower ya. Karena penting banget soal tekanan di sana. The gas enter, gasnya masuk pada suhu dan tekanan segini, meninggalkan pada suhu tekanan segini. Artinya di titik sini, titik bawah itu suhunya 80 derajat Fahrenheit dengan tekanan 760 mmHg atau 1 atm. Adapun di keluaran itu di 60 derajat Fahrenheit, tekanan di 730 mmHg. Kayak gitu. Nah, gimana yang di titik sini? Itu sama ya. Kondisi operasinya sama, suhu dan tekanannya. Jadi cari properti termodinamikanya di sana. The living gas contain on the dry basis 1% ammonia. Itu jadi bahan juga ya untuk ngitung amonianya. Silakan dicoba aja latihan soal-soal kayak gini. Ini sama ya. Neraca massa semua ini soalnya. Oke, kemudian yang tadi sebelumnya nih soal apa nih? Ini evaporator ya. Neraca massa juga sebenarnya. Nah, kalau yang ini, yang soal terakhir, ini adalah neraca energi harusnya. Udara mengalir di pipa horizontal, the air enter jadi ada horizontal heated tube, ada tube ya. Ada udara masuk di suhu 40 derajat Fahrenheit dengan laju alir 50 feet per second. Terus dia keluar dari tube dengan suhu berapa tuh? 140 derajat Fahrenheit dengan laju alir 75 feet per second. Berapa banyak British transfer unit BTU ini apa nih? Per pound of air are transferred through the wall of the tube. Ini ngomongin berapa energi ya? BTU itu satuan energi kalau nggak salah. Jadi berapa energi yang ditransfer ke dalam udara ini sehingga dia bisa naik. Ini kan tinggal pakai apa? Persamaan energi kan ya? Neraca energi balance. Kita harus punya nilai Q, di mana Q itu setara dengan perubahan entalpi tambah perubahan sebenarnya energi kinetik, ya neraca energi kan begitu. Tambah perubahan energi potensial kalau ada, tambah kalau ada itu ada work di sana. Cuma work nggak selalu ada dalam kasus ini kan udara cuma lewat suatu tube ya. Jadi nggak ada work di sini, kita coret. Energi potensial juga kayaknya nggak ada karena nggak ada perubahan energi potensial dalam sistem kita karena sistemnya tidak ada perubahan ketinggian. Tapi ada perubahan energi kinetik karena ada perubahan kecepatan dan ada perubahan entalpi karena ada kenaikan suhu. Jadi kita tahu bahwa delta H itu belum sampai neraca energi ya kalian. Jadi delta H itu nanti bisa dicari dengan CP kali delta T. Nah, jadi bisa tahu tuh delta H-nya berapa. Tapi tahu dulu data CP udara. CP udara, cari. Nanti dapat delta H-nya sekian. Delta EK juga bisa dihitung. Ya, perubahan energi kinetik kan bisa dihitung ya. Karena kita punya perubahan kecepatan di sana. Maka nanti tahu berapa Q-nya. Q itu adalah panas yang ditransfer. Ini persamaan neraca energi ya. Delta H tambah delta EK tambah delta EP tambah W itu adalah neraca energi. Jadi panas yang dipindahkan adalah perubahan entalpinya dilihat dari CP kali delta T, nggak harus CP delta T sebenarnya. Ini perubahan entalpi tambah delta EK tambah delta EP kalau ada tambah work kalau ada.
Oke, mungkin itu dulu untuk chapter pertama, semoga membantu ya, eee, agak panjang ya, Malaysia Neraca Masa Energi, nggak apa-apa. Nanti kita next, video tentang chapter 2 dan seterusnya. Semangat semua.